Jangan Anda gandrung dengan kesaktian, tapi carilah keistiqomahan. Saking gendenge ambek sakti, golek sing ndak. Setengah sampel di warawali nantinya. Rambutnya panjang, wali. Kenapa? Silet tidak mempan. Kukunya panjang, silet tidak mempan. Kenapa? Bukan kukunya yang putung, siletnya yang putung. Rambutnya panjang, gutingnya nggak mempan. Nggak usah cari model begitu. Cari orang yang istiqomahnya bagus. Kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena kalau dibacok tidak mempan, Pak. Kemuliaan di sisi Allah itu bisa diterima, bisa dicapai, bukan kalau dibakar itu nggak hangus. Kemuliaan di sisi Allah kalau kamu tadi itu melaksanakan perintah Allah dengan bagus, meningkatkan yang sunnah dengan baik, dan meninggalkan yang haram sejauh-jauhnya. Itulah kemuliaan dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling keramat, yang paling mulia, yang paling takwa. Lah kalau karena kejadian-kejadian model begitu dia menjadi orang yang paling keramat, yo Simbat paling keramat. Nggak usah cari model begitu. Oh, Simbat itu dikasih apa namanya? Lading, dikasih apa? Pancing itu, seperti pancing itu. Kulitnya kemudian dieret ke atas, gak apa-apa. Tapi kalau Sayyidina Umar ditusuk pas lagi sholat mempan. Sayyidina Utsman ditombak mempan. Sayyidina Ali disuduk mempan. Sayyidina Hasan diracun mempan. Sayyidina Husain disembelih mempan. Sahabat banyak, Sayyidina Hamzah mempan, Nabi Zakaria mempan, Nabi Yahya mempan. Oh, berarti keramatan Simbat gitu. Hati-hati, Anda jangan cenderung model ngono. Saking hebatnya, luar biasa usahanya, kepingin ketemu jin. Wiritan kepingin ketemu jin. Lu ada apa? Ketemu jin tadi. Oleh orang wali, cari orang yang istiqomah, minta doa. Kok kepingin ketemu jin? Jin ini melenak mikon. Hati-hati, ini banyak terjadi dan ini kadang-kadang menjadi satu yang hebat. Satu yang hebat, enggak? Kita enggak butuh orang-orang begitu. Kita tidak memerlukan orang yang bisa menjadikan daun jadi duit. Kita enggak memerlukan orang yang menyatakan yang bisa membuat air ini jadi susu. Kita tidak memerlukan orang yang bisa menjadikan batu menjadi emas. Kita perlu orang yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kita perlu orang-orang yang bisa ngajak masyarakat ini bisa rajin berjamaah di masjid. Kita memerlukan orang yang bisa membina orang-orang yang bermaksiat sehingga menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ndolek sing ndak-ndak kon. Akhire wong kompros kon wara wajdub, Bu. Karena itu mari kita kembali lagi kepada yang benar. Ini lihat nanti Dajjal itu nanti akan tampil dengan model begitu. Dajjal itu akan tampil model begitu nantinya. Aneh-aneh Dajjal itu nanti. Kejadiannya luar biasa dan itu diistidraj oleh Allah. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun dulu itu, sakti Pak Fir'aun itu. Tapi istidraj. Sakti.
Orang-orang kalau sudah petani-petani itu kalau sudah sawahnya kering, tidak ada air, Sungai Nil waktu itu habis airnya, tidak bisa mengairi sawah-sawah mereka, kebun-kebun mereka, dan datang kepada Fir'aun, Tuhan, kita perlu air, cuma sungainya nggak ada air, gimana? Bikin surat dok, air datanglah kamu, karena hamba-hambaku memerlukan. Bikin surat nolak teko banyu. Nah kalau orang tadi itu simpatik dengan sakti-saktian, benar Tuhan teman. Tapi itu semuanya kadang-kadang Allah berikan kepada orang yang jahat, orang yang maksiat, itu semata-mata adalah untuk membuat dia semakin congkak. Wa umli lahum inna kaidi matin. Itu adalah sebagai bentuk Allah memperdaya dia supaya dia semakin merasa hebat. Bayangkan Fir'aun ini 400 atau 500 tahun umurnya, ngeluh tidak tahu, mules tidak tahu, gak pernah sakit sama sekali, untune bebek, kekuatannya tidak pernah melemah, tetap kuat, tetap hebat, semua keinginannya ada, bisa dicapai. Selama itu loh, nggak tahu mules, ngeden nggak tahu. Dan punya kelebihan. Fir'aun itu makan apapun, minum apapun, tidak membuang hajat kecuali 40 hari sekali. Tapi setelah melihat mukjizatnya Nabi Isa, yaitu ular. Ular itu bukan ular sanca atau ular piton, bukan. Ular gedenya seistananya Fir'aun. Lincahnya setengah mati, mendekat sama Fir'aun, kaget, shock, akhirnya mencret 40 kali sehari. Karena itu hati-hati. Tetap ukurannya adalah iman. Kalau Anda tidak ukuran sama iman, engkau percaya sama yang Anda. Itu paranormal. Itu para bukan paranormal, para ndak normal itu. Nggak usah ngikuti gitu-gitu. Ikuti orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang ibadahnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan orang begitu, lazimi. Jadi tugasnya kamu ini sebenarnya cari guru. Guru yang bisa membimbing kamu untuk mempunyai hati yang baik. Guru yang bisa membimbing kamu untuk kamu menjadi orang yang taat kepada Allah. Guru yang bisa membimbing kamu menjadi orang yang bertobat daripada segala kemaksiatan kepada Allah. Kalau kamu mendapatkan itu, lazimi, ikuti petunjuk-petunjuk dan bimbingannya. Kalau belum kamu mendapati itu, baca kitab-kitab yang bisa membimbing kamu ke sana. Sambil diniati, mudah-mudahan dengan harapan, mudah-mudahan Allah menemukan orang-orang yang bisa membimbing kamu. Ojo ndolek dukun di sing paling pas. Akhirnya ngeracun nanti kamu. Jimat anti celurit ono. Jimat anti keris tombak ada. Coba kalau orang begitu, ambilkan paku tutur, lebokno kupingi jejeken, mandi ya benda, ayo lendak lebokno irungi kejron. Udahlah, kalau sudah waktunya ajal datang saudara, jangan pakai senjata,
Dengan nyamuk demam berdarah mati. Dengan racunnya laba-laba bisa mati. Kalau sudah waktu ajal datang tadi itu, dengan sengatan ular bisa mati. Kadang-kadang tidak pakai nyamuk, tidak pakai apa, mati dewi. Kenapa? Diambung truk. Itu semuanya udah ditentukan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia dari itu tidak mengerti apa yang ia perbuat esok hari. Rencana-rencana banyak, tapi kadang-kadang kafan akan membungkus dia esok hari. Dan manusia tidak tahu di mana dia mati. Dia tidak bisa menentukan mati saya ada dalam rumah. Kadang-kadang tergeletak ada di jalan raya. Kadang-kadang juga ada di rel sepur. Kadang-kadang di rumah sakit. Kadang-kadang ada di stadion lagi olahraga mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Karena itu jadilah orang yang soleh dimanapun kamu, kedatangan ajal apapun matinya kamu tetap menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.